Untuk pertanyaan yang pertama, ada Ibu Elin bertanya terkait apakah tetap menggunakan PKTS Delmawa untuk laporan tracer study. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab Ibu Retno atau Bapak Rudi. Silakan. Ya, mungkin saya jawab dulu. Mungkin nanti Bu Retno bisa menambahkan. Jadi Prima ini tidak menggantikan tracer study ya Bapak Ibu. Jadi dia akan saling melengkapi datanya. Jadi karena tracer itu kan sebenarnya adalah memang aktivitas yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, Prima ini dihadirkan itu adalah untuk suplemen ya, melengkapi data-data tracer yang selama ini dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi yang tracer tetap dilakukan, tetap dilaporkan. Nah, ini di sisi lain Prima ini kita juga meminta mahasiswa untuk melakukan pengisian karena benefitnya tidak hanya terkait tracer tapi juga keuntungan bagi mahasiswa dan alumni. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin sudah cukup ya Ibu Elin ya terkait dengan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Stikes Pamenang, Kediri. Pertanyaannya yaitu, mulai kapan aplikasi Prima harus diaplikasikan? Apakah mulai semester ini? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah dengan aplikasi Prima, maka perguruan tinggi tetap mengisi data pada aplikasi tracer study? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah ada akun Prima untuk perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat memantau progres mahasiswa yang sudah mengisi dan menggunakan data rekap untuk kepentingan penjaminan mutu? Mungkin persilakan. Ya, untuk kapannya nanti Bu Retno bisa menjelaskan. Saya menjawab nomor. Kalau yang terkait tracer sebenarnya sama ya dengan pertanyaan yang tadi. Saya kira nggak akan saya ulangi lagi. Jadi tracer itu tetap paralel. Kemudian yang pertanyaan ketiga ada Bu. Jadi nanti ada akun untuk perguruan tinggi ini sedang kita siapkan. Jadi perguruan tinggi itu bisa melihat mahasiswa dan alumni yang sudah melakukan pelaporan dan melakukan penghitungan terhadap indikator-indikator kinerja. Jadi ditunggu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Kris. Jadi Bapak dan Ibu ini kan workshop dan sosialisasi, jadi sistem ini sudah bisa berfungsi. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menggerakkan mahasiswa dan alumni untuk bisa melihat melalui laman Prima ini, karena memang pengukuran indikatornya itu juga sudah dimulai tahun 2020 ini. Jadi saya kira sangat bagus kalau memang kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang updating data dan juga informasi melalui data Prima ini terkait dengan untuk pengukuran indikator kinerja. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa tracer study itu adalah merupakan sebetulnya wajib bagi perguruan tinggi melakukan. Karena apa? Tracer itu kan menggambarkan bagaimana perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran, baik dari sesi input maupun output. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari Prima, maka itu hanya mengukur indikator kinerja yang pokok saja. Tetapi kalau melalui tracer, maka Bapak dan Ibu perguruan tinggi akan mendapatkan informasi yang lebih keterkaitannya biasanya, apakah keterkaitannya dengan bagaimana proses pembelajaran, bagaimana kurikulum yang selama ini diberlakukan di perguruan tinggi, apakah mendukung terhadap kompetensi lulusan kita di dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Bahkan dari proses pembelajaran, kurikulum, dan juga itu sangat mempengaruhi dan sangat diperlukan oleh perguruan tinggi untuk bagaimana melakukan evaluasi ke depan terkait kurikulum dan lain sebagainya. Jadi sangat penting, kalau kita hanya mengandalkan dari sisi Prima, maka itu rasanya tidak cukup informasi itu dilakukan. Jadi kalau Prima itu bisa dilakukan kapanpun, tidak ada batasan, saya kira tidak ada harus semester ini, semester itu tidak.
tetapi bisa dilakukan oleh kapanpun. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu. Saya kira itu yang mungkin tambahan informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno dan Pak Rudi. Mungkin sudah cukup jelas ya dari Stikus Pamenang Kediri. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Elta Sonalita, Pusat Karir Merdeka Universitas Merdeka Malang. Pertanyaannya itu mungkin hampir sama ya. Pelaksanaan tracer study tahun ini, apakah tetap menggunakan instrumen tracer study di PKTS atau langsung menggunakan Prima? Mungkin bisa dijawab Pak Rudi atau Bu Retno, silakan. Gimana Pak Rudi mau jawab? Saya kira itu tadi sama ya, Bu Retno. Mungkin Bu Retno silakan. Iya, pertanyaannya ya, terima kasih. Saya kira mirip pertanyaannya dengan yang tadi. Jadi PKTS itu kan jadi 10 tahun sebelum ini Bermawa mengembangkan yang namanya instrumen tracer. Ya, instrumen tracer ini kita dorong. Kenapa? Karena memang itu sebetulnya kewajiban dari perguruan tinggi untuk melakukan itu. Jadi yang namanya tracer, kita karena waktu itu juga perguruan tinggi belum semua melakukan tracer dan sebagainya, kita kembangkanlah yang namanya instrumen untuk pengukuran tracer study. Dan itu harapannya memang dengan pelaporan dari instrumen yang sama, pengukurannya kita bisa melihat trennya, gitu ya. Tetapi memang jadi itu kewajiban dari perguruan tinggi untuk melakukan tracer ya, jelas. Tetapi yang Prima ini, tadi kan kalau hanya Prima, dari Prima itu kan nggak cukup. Padahal Prima ini hanya mengukur indikator-indikator tertentu yang menjadi instrumen tertentu yang untuk mengukur indikator kinerja dari sebuah perguruan tinggi. Karena memang kalau kita melihat outputnya saja, berapa persentase lulusan yang terserap di dunia kerja selama 6 bulan terakhir setelah dia lulus. Berapa, itu kan sebetulnya indikator yang memang menentukan, artinya kalau lulusan perguruan tinggi sebelum 6 bulan atau sudah bekerja atau melanjutkan, itu artinya kan lulusan perguruan tinggi itu tidak sia-sia dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu ukuran. Itu yang belum bisa terlihat begitu di dalam sehingga saling mendukung antara PKTS dengan Prima, dan PKTS silahkan tetap dilakukan karena itu menjadi domainnya dari perguruan tinggi. Nanti mahasiswa juga bisa melihat, melaporkan melalui Prima dan juga karena ini langsung ke mahasiswa. Kalau PKTS juga melalui mahasiswa dan alumni yang dikelola oleh perguruan tinggi, tetapi kalau Prima itu bisa dimanapun. Jadi saya kira bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun. Ini tidak ada batasan alumni setelah 2 tahun, itu tidak ada. Jadi ini terbuka ya Pak Rudi ya. Jadi updatingnya itu kalau PKTS itu kalau di format instrumen tracer itu kan rasanya 2 tahun setelah lulus baru dilakukan ya Pak Rudi ya. Ya betul Bu. Tetapi betul. Kalau Prima terbuka. Dan itu hanya pertanyaannya lebih simpel. Kalau dipakai untuk tracer di perguruan tinggi ya kurang lengkap lah karena tidak bisa menggambarkan tadi. Padahal yang diharapkan oleh perguruan tinggi itu kan bukan hanya data lulus, data persentase dan lain sebagainya, tetapi juga data bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dipertanyakan kepada mahasiswanya. Bahkan sampai tadi berapa perannya sih, seberapa banyak peran yang selama ini diperoleh proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan kompetensi selama dia sekarang bekerja. Ada korelasinya tidak? Itu kan sebuah yang memang harus diukur sehingga kita bisa melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan proses pembelajaran. Saya kira itu Pak, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Retno terkait jawabannya. Mungkin sudah
Cukup ya, Ibu Elita Sonita dari Universitas Merdeka Malang. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Syukur. Aplikasi yang sangat bagus jika nantinya dapat berjalan dengan semestinya. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika pengisian data tersebut dilakukan dengan menggunakan data yang tidak benar? Karena data tersebut diisi langsung oleh mahasiswa maupun alumni. Nah, ini pertanyaan lebih ke Pak Rudi ya. Mungkin bisa dijawab Pak Rudi, silahkan. Terima kasih. Nah, ini memang menjadi concern kita ya terkait dengan validitas data ya. Tapi kita kembalikan lagi, sebenarnya kalaupun pakai survei tracer juga, itu kita kan juga tidak bisa memastikan apakah benar data yang diisi atau tidak. Ya, jadi memang asumsinya adalah asumsi yang positif ya, kita mempercayai apa yang telah diisi oleh mahasiswa. Memang ada beberapa pemikiran. Yang pertama mungkin kita akan melakukan random sampling ya. Yang kedua sepanjang pengetahuan saya bahwa terakhir-terakhir ini Dikti itu lagi ada MOU dengan Ditjen Pajak ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan NPW data-data pembayaran pajak. Nah, ke depan itu rencananya data-data tersebut yang akan kita lakukan jadikan referensi untuk cross check pengisian data yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk memastikan bahwa data ini valid. Karena kalau dari data NPWP, data pembayaran pajak, itu kan kita bisa melakukan menghitung asumsi ya berapa pendapatan atau gaji per bulannya. Saya kira itu. Terima kasih Mas. Ya. Boleh ditambahkan? Silakan Bu Rono. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Rudi. Jadi apa yang disampaikan Pak Rudi betul. Jadi dan saya kira kalau memang mahasiswa akan atau lulusan akan mengisi daftar perbaikan datanya atau updating datanya itu tidak valid, itu tentunya juga akan menjadi kerugian sendiri buat mahasiswa. Karena sebetulnya kan tadi kalau memang ada pihak-pihak dari instansi atau stakeholder yang memerlukan data yang memang dia inginkan dari portofolio maupun CV yang akan bisa bisa dilihat ya Mas Rudi ya, itu akan menjadi rugi juga buat mahasiswa kalau sampai melakukan tadi hal-hal seperti itu. Jadi saya kira ini adalah merupakan cross check dari yang dilaporkan oleh perguruan tinggi, terus selanjutnya mahasiswa bisa melakukan cross check juga terhadap data dirinya yang dilaporkan oleh perguruan tinggi seperti apa, terus dia menambahkan informasi terkait dengan informasi lulusan setelah lulus dia bekerja dan lain sebagainya, itu akan di cross check dengan NPWP dan sebagainya. Ini sesuatu yang kalau memang itu tetap dilakukan ya wallahu alam ini jadinya. jadi gimana ya? Saya kira dari beberapa aspek kita sudah melakukan cross check lah nantinya dari data Dukcapil, kartu penduduk ya Mas, KTP, dan juga dari pihak Kementerian Ditjen Pajak terkait dengan NPWP dan lain sebagainya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ari Iswahyudi dari UIN. Mungkin pertanyaan sama ya. Kita skip saja pertanyaan, yaitu apakah masih perlu melakukan pelaporan di BKTS. Jadi jawabannya seperti tadi, masih tetap menggunakan laporan tersebut. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwin dari Universitas Widya Dharma Malang. Salah satu benefit dari Prima adalah adanya CV digital, sehingga mahasiswa ataupun alumni sehingga Dudi bisa mendapatkan talent sesuai portofolio yang diinginkan. Apakah Prima juga memfasilitasi job fair online sehingga Dudi dan
pemberi kerja bisa bertemu atau Dudi hanya bisa memanfaatkan QR code untuk akses CV digital tersebut? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Rudi atau Ibu Retno, silakan. Iya, jadi memang tujuan akhirnya nanti seperti itu. Jadi CV ini bisa dicek oleh Dudi, ya, dengan nantinya terintegrasi ke sistem yang lebih besar yang disiapkan oleh kementerian. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Prima memfasilitasi job fair online dan lain-lain. Nah, ini memang bukan itu tujuan daripada Prima ya. Jadi Prima ini bukan tujuan untuk memfasilitasi job fair online dan lain sebagainya, tapi lebih mempersiapkan portofolio mahasiswa untuk pertama mengukur indikator kinerja, yang kedua juga untuk menyediakan talent-talent ya, di mana nanti industri itu bisa langsung melihat, tapi saat ini masih belum jalan Pak, karena kita masih berkoordinasi. Dan kemudian tentunya peran pusat karir ya, secara tidak langsung itu mempersiapkan portofolio mahasiswa tadi ya, untuk menyiapkan apakah dia pernah ikut kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill-nya, itu bisa menjadi portofolio. Jadi kita tidak memfasilitasi ya, tidak akan memfasilitasi job fair online. Saya kira itu, mungkin Bu Retno yang menambahkan. Cukup rasanya Pak Rudi. Silakan Mas Chris, next. Terima kasih. Nih, selanjutnya pertanyaan dari Unsuri Surabaya. Bagaimana cara lembaga atau perguruan tinggi dapat melihat data mahasiswa yang sudah mengisi pada aplikasi Prima? Baik, mungkin Pak Rudi, silakan. Ya, jadi ini memang kita sudah siapkan Bu, dalam waktu dekat ini akan perguruan tinggi nanti akan bisa mendapatkan akunnya untuk bisa melihat mahasiswa dan rekap-rekap data terkait dengan mahasiswa yang sudah melakukan pengisian. Saya kira mohon ditunggu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya dari Unisa Bapak Yunan, tentang hubungan antara aplikasi Prima dan PKTS, apakah sinkron sehingga ke depan hanya ada aplikasi Prima saja, jadi tidak menggunakan PKTS. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Retno ataupun Pak Rudi, silakan. Ya, ini memang tadi mungkin sudah dijawab ya. Jadi tetap jalan secara paralel Pak, karena informasi di PKTS itu kan jauh lebih banyak ya terkait dengan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Nah, nanti data dari Prima ini akan menjadi suplemen Pak. Jadi tetap berjalan paralel gitu. Terima kasih Pak Rudi. Jadi tetap menggunakan tetap paralel ya Bapak Ibu terkait Prima dan PKTS. Jadi Prima jalan, PKTS juga jalan. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Unpad, yaitu Ibu Rosaria Mita Amalia. Mohon izin bertanya, bagaimana mekanisme komunikasi hasil CV online alumni dengan Dudi? Terima kasih. Silakan Bapak Rudi. Ya. Jadi kalau terkait dengan komunikasinya, nah ini nanti mungkin ini sedang dalam tahap diskusi ya Bapak Ibu. Bisa jadi komunikasinya nanti bukan di platform Primanya, tapi di platform lain yang dimiliki oleh kementerian yang terkait dengan koneksi ke dunia usaha dan dunia industri. Tapi kita belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Institusi Informatika Indonesia (IKADO) dari Bapak Andre. Apakah data dari Prima bisa diakses secara umum
seperti katakan Jobstreet ataupun LinkedIn atau yang lainnya. Mungkin bisa dijawab Pak Rudi, silakan. Iya, untuk saat ini belum, tapi kita memang punya concern juga untuk menjajaki kemungkinan data-data ini terhubung ke platform-platform online yang lainnya. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu prosesnya seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Arif Andi S dari UP. Apakah Prima menyediakan API untuk terkoneksi dengan aplikasi kemahasiswaan UP? Kira-kira seperti itu. Apakah ada API yang bisa terkoneksi dengan aplikasi yang lain? Jawab ya. Silakan Untuk saat Pak. ini belum ada Pak, cuma nanti ke depannya itu termasuk di dalam roadmap pengembangan aplikasi juga. Nanti kalau sudah available, nanti kita akan infokan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya Bapak Arif Andi. Saya kira untuk yang masih mirip-mirip dilewatin aja ya Mas. Terus ya pertanyaannya. Mungkin beberapa pertanyaan mirip-mirip ini sedang kami pilih-pilih terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya dari Umida. Izin bertanya, apakah data-data mahasiswa dan alumni yang diinputkan dalam Prima sudah tersinkron data dengan yang diminta oleh BAN PT terkait tracer study sebagai salah satu faktor penilaian akreditasi? Silakan. Ya, betul. Mas Kris ya? Mas Kris? Ya. Dari pertanyaan dari Unida, Bapak Arlianto. Oke. Ya, betul data yang memang akan di Prima ini kan nantinya memang diperlukan oleh BAN PT dan LAM terkait dengan tracer. Jadi karena kita data Prima itu link dengan PDDikti dan itu akan supporting dan data PDDikti juga menjadi core-nya atau data pokok dari LAM atau BAN PT di dalam proses reakreditasi, tentunya itu secara otomatis. Jadi memang kalau dilaporkan, saya kira akan, makanya pelaporannya lebih baik, supaya lebih baik, karena selama ini kan data tracer study yang dilaporkan untuk akreditasi itu kan biasanya dilaporkan oleh perguruan tinggi. Sekarang perguruan tinggi tidak perlu melaporkan seperti itu dengan borang dan lain sebagainya, tetapi dengan data yang dilaporkan melalui Prima tentunya akan terkoneksi dengan PDDikti dan itu akan menjadi bahan juga di dalam penilaian BAN PT dalam proses reakreditasi. Saya kira itu. Terima kasih Bu Retno. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anis Marsudiati, WR3 Universitas Lampung, Universitas Lumajang. Mohon petunjuk untuk pengisian data Prima ini hanya dilakukan sekali saja selama masa tercatat sebagai mahasiswa aktif. Apakah seperti itu? Mungkin Pak Rudi, silahkan. Pak Retno. Pertanyaannya yang mana? Pak Rudi? Yang dari Bapak Anis Marsudiati, WR3 Universitas Lumajang. Oh iya. Untuk pengisian, ya silakan Bu Retno. Saya kira untuk pengisian itu tidak hanya terbatas pada mahasiswa karena alumni itu bisa juga updating datanya terkait dengan selama ini saat ini sudah di mana dan lain sebagainya ya Pak Rudi. Mungkin itu. Jadi bukan data pokoknya memang dari data PDDikti, tetapi untuk penambahan informasi
itu bisa dilakukan baik oleh mahasiswa maupun alumni. Ya Pak Rudi, monggo ditambahkan. Betul, jadi sebenarnya kalau kita bicara periode pengisian prima, ini tidak ada periodisasi pengisian ya. Jadi intinya kan membentuk sebuah portofolio ya. Jadi anytime mereka perlu mengupdate data, ya mereka harus mengupdate. Anytime mereka perlu menambahkan data, ya mereka menambahkan data. Nah ini lifetime dari usernya Prima ini sejak mereka menjadi mahasiswa sampai menjadi alumni. Jadi kita harus perguruan tinggi sebisa mungkin mengencourage mahasiswa dan alumni untuk mengisi sesuai dengan fakta-fakta yang mereka punya. Jadi misalnya untuk riwayat pekerjaan, kalau mereka pindah lagi ya mereka harusnya mengisi ya, itu karena akan mengisi penambahan riwayat pekerjaan. Karena itu kan akan memperkaya CV mereka, dan yang mungkin yang belum dapat pekerjaan, misalnya habis pindah itu belum dapat, ya ini bisa jadi satu keuntungan. Saya kira itu sih Bu. Terima kasih Bu Retno dan Pak Rudi. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan cukup masih banyak ya. Dari akar Panang, apakah beda nanti akun untuk masuk dari mahasiswa dan admin Prima? Mungkin untuk akunnya nanti beda ya Bapak ya. Jadi mahasiswa tersebut bisa register secara mandiri, dan untuk admin Prima atau perguruan tinggi nanti akan diberikan oleh pihak dari kitanya. Seperti itu ya Bapak Rudi ya? Bagaimana? Gimana Mas? Maaf tadi. Pertanyaannya yaitu apakah akun masuk dari mahasiswa dan admin Prima itu berbeda? Oh ya, itu pastinya beda nanti. Perguruan tinggi punya akun sendiri. Iya. Lanjut Mas. Jadi untuk perguruan tinggi dari kita ya Pak Rudi ya. Untuk akunnya. Ya. Baik. Selanjutnya Oke, selanjutnya dari Ibu Heni dari STA Widya Gama LMC. Pertanyaan untuk Bapak Rudi. Apakah Prima ini terhubung dengan website PDDikti Kemdikbud? Bagaimana admin atau operator PDDikti mengetahui bahwa mahasiswa sudah mengisi atau belum? Lalu pertanyaan berikutnya, pendaftaran akun bagi alumni, apakah menggunakan NIM, memakai NIM yang ketika dia jadi mahasiswa di perguruan tinggi? Silakan Bapak Rudi, ada 2 pertanyaan dari Bu Heni. Ya, dari Bu Heni ya. Apakah terhubung? Ya, jadi datanya terhubung Bu. Jadi data yang ada di menu PDDikti di dalam Prima itu adalah data yang kita tarik dari PDDikti. Jadi kalau ada data yang nggak sesuai, nah maka mahasiswa itu harus menghubungi prodinya ya, dan tentunya terkait dengan data yang dilaporkan oleh operator PDDikti. Kemudian pendaftaran akun, nah memang ini yang kita gunakan adalah NIM sewaktu mereka menjadi mahasiswa untuk alumni juga, karena itu yang menjadi primary key kita di dalam PDDikti ya, di dalam PDDikti. Jadi kita tidak pakai nomor alumni ataupun nomor yang lain, semuanya menggunakan nomor induk mahasiswa, atau istilahnya di masing-masing perguruan tinggi beda-beda tuh, ada NPM, ada yang NIM, ada yang NRM, dan lain seterusnya. Kira itu Mas. Terima kasih. Ini sudah terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Wisnu dari Universitas PGRI Madiun. Saya operator feeder PDDikti Universitas PGRI Madiun terkait dengan PDM yang sudah lulus atau alumni. Kebetulan PT kami sebelumnya IKIP PGRI Madiun merger dengan STT dan STE Dharma Iswara Madiun, satu badan penyelenggara, menjadi Universitas PGRI Madiun. Yang saya tanyakan, apakah alumni pada PT lama yang belum termerger dapat melakukan PDM
sedangkan PDDikti PT lama sudah tidak aktif. Yang kedua, apakah pengajuan PDN khususnya alumni harus melampirkan KTM? Mungkin silakan Pak Rudi. Oke, ini dari Pak Wisnu ya. Ini terkait dengan PT. Nanti mungkin Mas David nih yang bisa menjawab. Silakan Mas. Jadi bukan sebelum merger waktu itu kan perguruan tinggi diwajibkan bikin surat pernyataan. Kecuali memang lembaga layanannya tidak menyiapkan itu. Jadi pernyataan bahwa datanya sudah benar, tidak ada permasalahan lagi, sehingga di waktu ke depannya tidak dipersoalkan soal penutupan terkait dengan perguruan tinggi yang sudah dimergerkan tersebut. Nah, saya kira itu menjadi catatan bahwa setiap kali perguruan tinggi merger di kami di PDDikti ada prosedur yang harus diselesaikan, yaitu adalah menyelesaikan pelaporan data perguruan tinggi lamanya yang atau alih bentuk atau banyak hal kan proses-proses itu yang ada, supaya terutama terkait dengan data-data mahasiswa pada saat ada di perguruan tinggi lamanya, karena kalau ada tertinggal satu akan bermasalah panjang sekali ketika mahasiswa perguruan tinggi yang lama sudah ditutup, yang baru berjalan. Karena yang kita harapkan ketika menjalankan perguruan tinggi baru itu, gitu ya, permasalahan lama itu udah nggak ada, malah gambarannya dengan merger ini adalah pengampunan dosa bagi perguruan tinggi terkait dengan data-data yang lama. Nah, masalah dengan ada data yang salah, saya kira itu bisa diajukan perubahan melalui mungkin berdiskusi terlebih dahulu dengan tim TIK dan tim PDDikti di LLDikti, sehingga dicarikan solusinya, karena PDM udah pasti ditutup gitu ya, sudah pasti ditutup, sudah nggak bisa, karena kita nggak tahu kenapa kok ada kesalahan, apakah permasalahan di tata kelolanya, sehingga saat mahasiswa itu lulus ada nama yang salah, ada ini yang salah, ya ada proses pengecekan. Nah, ini dengan adanya Prima, harapan kedepannya ini ada cek dan controlling bagi perguruan tinggi, dan harapannya nantinya sebelum lulus pun mahasiswa bisa nuntut bahwa namanya salah atau NIM-nya salah. Nah, ini mungkin kedepannya terus terang pasti akan diperbaiki, dan banyak hal yang mungkin jadi catatan. Kami tadi Mas Rudi bilang ada memanfaatkan NIM sebagai primary key untuk mengambil atau untuk registrasi. Kedepannya mungkin bisa lebih jauh dari itu, gitu ya, lebih jauh dari itu dalam artian bukan hanya NIM, mungkin juga NIK, mungkin juga email yang didaftarkan oleh operator ke PDDikti, sehingga data itu autentifikasinya akan lebih jelas lagi. Mungkin itu Mas Chris. Baik, terima kasih Pak David terkait jawabannya. Mungkin sudah cukup ya, tapi pertanyaannya ada yang belum terjawab? Sudah cukup Pak David, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Stikes Bangunan Kediri. Dari Stikes Bangunan Kediri, mohon bertanya agak di luar bahasan Bu Retno terkait dengan aplikasi Tracer Study. Selama ini agak kesulitan karena kami harus entry data secara manual satu persatu. Apakah ada aplikasi bantuan yang memungkinkan untuk mengisi data seperti misalnya feeder untuk membantu entry data PDDikti? Mungkin ini pertanyaan lebih ke Pak David atau Mbak Anissa ya. Mungkin silakan. Dari Stikes Bangunan Kediri. Perlu diperjelas sih sebenarnya data apa yang akan diserviskan, karena
di PDDikti udah untuk semua pembelajaran dan proses pembelajaran, aktivitas mahasiswa dan dosen itu sudah bentuknya udah servis. Jadi yang dimaksud yang butuh servis apa, nanti biar kita bisa catat kebutuhannya. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin untuk pertanyaan lebih jelas lagi ya dari Stikes pemenang. Selanjutnya dari Bapak Hendra Susanto, apakah Prima ini dijadikan baseline data kinerja perguruan tinggi sesuai IKU tahun 2020? Mungkin ini lebih ke Bu Retno ataupun Pak David, silakan. Monggo Bu Retno. Oke, jadi data Prima ini sebenarnya lebih ke data tracer study-nya menjadi bagian dari IKU perguruan tinggi maupun IKU Dikti terkait dengan lulusan dan gaji lulusan tersebut. Nah, Prima ini adalah bagian dari proses pelengkapan data tersebut seperti tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Retno. Prima ini adalah bagian untuk melengkapi data di dalamnya nanti ada mungkin berintegrasi dengan tracer study dan ada 8 area itu bukan hanya tracer study saja, sehingga saya kira Prima ini depannya bukan hanya untuk tracer saja, untuk kelengkapan data perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi kalau hanya untuk itu, saya kira enggak, gitu ya, enggak hanya untuk itu, tapi lebih dari itu, gitu ya. Karena untuk memperbaiki data perguruan tinggi, untuk controlling data perguruan tinggi, untuk nantinya ada program tim sipil juga mahasiswa udah harus kontrol terlebih dahulu, terus banyak hal gitu, sehingga kita bukan hanya mengejar data collecting, tapi juga ke data quality. Sehingga harapan kedepannya dengan menginput ini, menginput aplikasi Prima, peran mahasiswa, alumni turut serta dalam proses kita memperbaiki kualitas data di pangkalan data pendidikan tinggi. Karena Pak Dirjen sendiri berharap PDDT hanya satu-satunya big data terkait dengan proses tridharma di perguruan tinggi ini. Bukan hanya tridharma, mungkin terkait dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan perguruan tinggi, gitu ya, atau dunia pendidikan tinggi. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Lisa UK Petra. Selama ini untuk motivasi lulusan mengisi tracer study saja membutuhkan banyak effort dan cara. Itu pun banyak perguruan tinggi yang respon rate-nya masih belum tinggi. Padahal yang menghubungi lulusan adalah dosen yang notabene dikenal oleh lulusan. Mungkin apakah ada mekanisme dari Dikti untuk membantu perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa dan lulusan untuk mengisi Prima ini? Mungkin silakan Pak David ataupun Bu Retno. Dari Lisa Ukaputra. Baik, saya dulu mungkin nanti ada yang menambahkan. Mas Kris juga boleh menambahkan sebenarnya. Jadi untuk mewajibkan mahasiswa atau alumni mengisi itu memang sangat berat. Akan tetapi ketika mungkin untuk mahasiswa ya, bukan alumni. Kalau alumni saya di tracer juga agak berat. Tapi untuk mahasiswa saya kira bisa dibandel dengan tata kelola pendataan di kampus. Umpamanya setiap semester sebelum KRS, kalau
harus print out prima untuk bagian dari KRS atau apapun supaya bisa mengikuti KRS, atau sebelum mahasiswa mengajukan yudisium bisa digabungkan dengan hal tersebut, sehingga saya kira mahasiswa juga pertama aware terkait data PDDT, yang kedua perguruan tinggi saat meluluskan juga nggak asal-asalan bahwa oh nama di sistem kita udah seperti ini, sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam oh nama saya kok berbeda dengan nama di PDDT, atau ijazah bisa berbeda di PDDT. Nah ini mohon di cross check, dan perlu diketahui bahwa pembuatan tata kelola data di internal perguruan tinggi saya kira sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok, karena semua kebijakan di pemerintah atau terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini sudah jelas menggunakan pangkalan data pendidikan tinggi lagi. Pasti mau tidak mau perguruan tinggi membangun tata kelola dari awal mahasiswa masuk. Mahasiswa umpamanya kita ambil contoh mahasiswa masuk itu pakai NIK, data NIK. Kalau salah gimana? Perguruan tinggi harus bikin prosedurnya. Jadi saya kira bukan hanya persoalan masalah operator saja. Gini, kalau ini dibebankan ke operator, entah itu operator kemahasiswaan atau operator PDP, saya kira sangat berat ya, data menjadi tanggung jawab level yang seperti itu. PDDT, prima dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi atau keseluruhan anggota perguruan tinggi. Dibangunlah tata kelola pendataan, bagaimana mahasiswa masuk berproses, tanggung jawab siapa, aktivitas menjadi tanggung jawab siapa. Terus ada proses-proses tambahan seperti mungkin print out diterima menjadi salah satu syarat untuk KRS-an di semester berikutnya, itu menjadi sebuah kewajiban dibikin saja gitu ya, di aturan akademik di lingkungan kampus mereka pasti akan mengisikan. Tapi kalau alumni ini saya kira menjadi catatan tersendiri buat perguruan tinggi. Jika ada sesuatu yang menarik mungkin yang dihubung-hubungkan dengan hal tersebut, saya kira bisa dimasukkan ke program masing-masing kampus. Kalau dulu kita mungkin ada hibah terkait tracer ya, ini mungkin ke depan kita belum tahu ya harus seperti apa, tapi pada intinya ketika kalau dari sisi saya pribadi gitu ya, ini tidak mewakili apapun, concern saya adalah mahasiswa tersebut terdahulu mengisikan prima, sehingga data tersusun rapi. Toh mahasiswa kedepannya akan menjadi alumni yang mungkin akan memanfaatkan itu sebagai CV online-nya untuk dalam ke dunia usaha, ke dunia industri untuk mencari kerja atau melaporkan kegiatan dari kinerja mereka di dunia luar. Mungkin itu Mas terus dari saya. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya Pak Ibu ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 11. Mungkin pertanyaannya yaitu jika dari Rian Sugana, jika seandainya mahasiswa menemukan data error atau tidak valid, bagaimana cara mahasiswa melaporkan di aplikasi Prima? Mungkin bisa dijawab Pak Rudi ataupun Pak David, bagaimana? Jadi kalau data error melaporkannya bukan di Prima, tapi ke operator perguruan tinggi masing-masing. Ada kemungkinan mereka melaporkan datanya di PDDT itu kurang benar, sehingga perlu adanya perbaikan. Maka dari itu kalau memang ada umpamanya kok saya nggak bisa ngeklaim data saya ya, kok data saya nggak ada di halaman depan PDDT gitu, umpamanya gitu. Nah, laporkan saja ke operator PDDT. Ini untuk cross check juga untuk perguruan tinggi bahwa kita nggak bisa main-main lagi melaporkan datanya, karena mahasiswanya mengontrol langsung gitu ya. Ya mohon itu menjadi catatan ketika ada error. Nah, tapi kalau errornya berbentuk error sistemnya, sampaikan saja ke kami gitu, entah itu melalui chat, entah itu melalui sigap gitu ya, di bawah ada sigap.kemdikbud.go.id.
laporkan ke operator, nanti operator yang akan menyampaikan ke kami error-error tersebut. Mungkin itu Mas Riz. Terima kasih Pak David. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya Pak David ya. Pertanyaan dari Ibu Nani Dewi dari Unpad. Yang pertama adalah alumni lulusan tahun berapa yang sebaiknya mengisi prima? Selanjutnya, apakah menjadi insentif bagi alumni untuk mengisi prima? Selanjutnya, apakah alumni harus terus mengupdate prima? Mungkin boleh dibantu Pak David ataupun Pak Rudi. Silakan. Pak Rudi, sholat duhanya udah selesai belum ya? Oh belum, berarti saya dulu. Saya kira mahasiswa yang tahun berapa? Saya kira mahasiswa yang tercatat di PDDikti. Menurut surat edaran Sekjen Kemdiktek Dikti waktu itu, mahasiswa dengan tahun masuk di atas 2003. Ya, sehingga nanti kalau ada alumni-alumni yang di bawah itu mengeklaim datanya nggak ada, ya mohon ditunjukkan surat edaran tersebut. Gitu. Terus apakah mahasiswa apa tadi Mas Chris? Mengupdate, alumni mengupdate terus ya? Ya sebaiknya. Ya, apakah alumni harus terus mengupdate? Katanya. Ya mungkin kalau memang tidak ada perubahan ya tidak perlu diupdate gitu ya. Umpamanya bekerja tetap di situ udah lama, terus nggak kuliah lagi, ya saya kira nggak perlu diupdate kecuali ada perubahan kerja di mana atau menambah sertifikasi apa. Kedepannya kalau memang itu menjadi nilai lebih bagi alumni, umpamanya mendatakan sertifikat kompetensi dia, seperti halnya, saya udah sertifikat internasional soal ini, soal apa dunia IT umpamanya, atau soal dunia manajemen. Ketika memang portofolio mahasiswa ini bisa dipampang dan bisa diakses oleh perusahaan, itu kan akan menjadi nilai lebih. Tapi kalau memang nggak ada yang perlu diupdate, ya nggak perlu diupdate gitu. Jadi itu Mas. Baik, terima kasih Pak David. Oh, ini pertanyaan hampir sama semua. Ada yang satu pertanyaan sebelum terjawab, mungkin satu kali lagi nggak apa-apa ya Pak David ya? Nggak apa-apa, silakan. Baik, ini lebih ke modul sih. Jadi, apakah ada modul pengisian data sehingga mahasiswa dapat mengisinya lebih seragam dan harusnya aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi lain, contohnya Sikat Mawa dan lain-lain, sehingga tidak mengisi dua kali. Fahmi dari Universitas Dinamika. Mungkin bisa dibantu Pak David. Itu usul yang baik sekali, karena sebenarnya prestasi mahasiswa, kegiatan PKM dan lain sebagainya, operator PDDikti juga tahu di situ ada inputan mengisikan, sehingga mahasiswa sebenarnya kalau memang itu prestasinya dalam bentuk kegiatan yang didukung oleh kampus dan terverifikasi, saya kira kita dukung. Dan aplikasi Tingkat Mawa pun kalau memang bisa diintegrasikan ya boleh juga dimasukkan, akan kita catat itu. Tapi pada intinya semua kegiatan mahasiswa, PKM, organisasi dan lain sebagainya, inputan di PDDikti sudah ada, di PDDikti Feeder juga sudah ada, sehingga itu tergantung komunikasi internal kampus saja, apakah mau diisikan di PDDikti atau tidak, sehingga mahasiswa juga tinggal mengeklaim prestasinya. Nanti pada intinya kita masukan-masukan seperti ini akan kita terima, kita catat, kita rekap, nanti kita diskusikan lagi
berhubungan dengan ke depan aplikasinya akan dibuat seperti apa. Mungkin itu Mas Chris. Terima kasih Pak David. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa lain kali ditanyakan lagi dan karena di sini saya lihat pertanyaan hampir mirip-mirip semua. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh di-share Mas Arif. Baik. Ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf untuk dapat mengisi masukan melalui link berikut ya Bapak Ibu yang sudah tertera di screen. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi fitur aplikasi Prima. Jadi apabila Bapak Ibu sudah mencobanya, mungkin bisa di-share, atau apabila Bapak Ibu belum mencoba untuk mencoba aplikasi Primanya, nanti Bapak Ibu bisa menyimpan bisa menyimpan link tersebut, nanti bisa diisi setelah mencobanya. Mungkin Bapak Ibu silakan, kami beri waktu kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit untuk mengisinya.